di zaman sekarang ini terjadi pergeseran makna dakwah. Dakwah itu yang pertama mestinya menjadi tuntunan. Tapi sekarang ini di mana-mana negeri dakwah mulai menjadi tontonan. Beda antara tuntunan dengan tontonan. Nah, manakala dakwah sudah menjadi tontonan, maka orang pada saat menghadiri macam tabligh, pengajian, dia anggap hiburan. Macam mereka ke bioskop, apa di sini disebut bioskop? Mereka ke bioskop dan lain sebagainya. Jadi mereka anggap hiburan. Sehingga nanti yang menyampaikan dakwah pun karena ini sudah dianggap tontonan, dia hanya boleh buat orang tertawa, buat orang ya seperti tadi menari atau apalah namanya. Nah, jadi kalau tuntunan apa di Malaysia dibilang? Tonton makna tuntunan itu bimbingan. Dituntun, dibimbing. Nah, dibina. Dituntun. Kalau tontonan ditonton, dilihat. Nah, jadi orang Indonesia bilang ada tuntunan, ada tontonan. Dakwah itu mestinya tuntunan, tapi sekarang bergeser menjadi tontonan. Sehingga manakala dakwah menjadi tontonan, dakwah tidak punya taksir, kuwatut taksir, kekuatan untuk merubah akhlak masyarakat tidak ada. Nah, tapi manakala dakwah itu menjadi tuntunan, bimbingan, maka dakwah macam itulah yang akan mampu, yang boleh merubah daripada akhlak masyarakat. Ini yang pertama. Yang kedua, dakwah itu sepatutnya menjadi kewajiban agama. Tapi sekarang bergeser. Dakwah itu menjadi profesi, pekerjaan. Orang berdakwah, bertabligh, yang penting ceramah, pulang dapat uang RM1, RM2, selesai. Jadi hanya macam orang kerja ke kantor, ke office. Padahal dakwah itu kewajiban. Nah, kalau dakwah itu menjadi kewajiban, maka si pendakwah itu akan berpikir bagaimana membina umat, bagaimana membimbing umat, bagaimana membangun umat, bukan bagaimana dapat ringgit, bukan bagaimana dapat dolar. Nah, ini jadi persoalan serius. Nah, manakala orang berdakwah sudah menjadi profesi, sudah menjadi pekerjaan, bukan lagi menjadi kewajiban, maka dia tidak akan punya tanggung jawab terhadap pembinaan daripada akhlak umat. Ini terjadi di mana-mana negeri, khususnya Indonesia. Nah, yang ketiga, yang lebih parah lagi, dakwah itu semestinya menjadi medan juang. Medan juang umat Islam untuk perjuangan li'la kalimatillah. Tapi belakangan dakwah bergeser menjadi medan bisnis. Nah, saat ini dakwah menjadi medan bisnis di Indonesia ini sekarang ini. Ya, banyak pendai-pendai kalau orang ingin undang ke Malaysia atau kemana tempat harus kirim uang dulu ke rekening. Kalau sudah uang ada di rekening baru dia boleh jalan. Tidak ada uang di rekening dia tidak boleh jalan. Bisnis. Jadi ada manajemen, ada sekreter, ada macam orang ingin undang artis, ingin undang bintang film. Nah, ini yang terjadi. Jadi betul-betul menjadi medan bisnis. Dan memang uangnya miliaran, bukan 1 juta rupiah, tapi bisa miliaran. Nah, manakala dakwah itu sudah bergeser menjadi medan bisnis, maka dakwah itu tidak akan mungkin boleh membangun masyarakat berakhlakul karimah. Dakwah yang menjadi medan juang untuk perjuangan li'la kalimatillah, dakwah macam itulah yang boleh untuk membangun daripada akhlakul karimah. Ini dulu yang ingin saya sampaikan secara global tentang dakwah. Memang terjadi pergeseran. Karenanya saya selalu mengajak di mana-mana tempat di Indonesia saya berdakwah, saya mengajak umat, ayo kita luruskan dakwah. Jadikan dakwah tuntunan, jangan tontonan. Macam mana? Kalau ada orang-orang yang berdakwah tanpa ilmu, yang berdakwah hanya ingin membuat orang tertawa, ya umat jangan undang mereka. Sebab kalau umat undang mereka, kita boleh macam apa kita mau kerja? Undang yang undang umat, yang jemput mereka, umat yang undang mereka, umat yang mau tertawa. Jadi umatnya yang mesti diberesi. Sebagaimana tadi Habib Umar mengatakan, kita jangan hanya menyalahkan tetangga yang merusak anak kita, jangan-jangan kita yang tak pandai menjaga kita punya anak. Nah, itu tadi Said Umar
mengatakan seperti itu. Nah, jadi bagaimana kita ingin menjadikan dakwah itu lurus, tidak cukup hanya Anda bicara, tapi Anda minta masyarakat. Kalau ingin buat acara, undang ulama yang istiqomah, undang ulama yang menjadi tuntunan, undang ulama yang menjadikan dakwah sebagai kewajiban, undang ulama yang menjadikan dakwah sebagai medan juang Islam. Jangan undang ulama seperti yang tadi dikatakan oleh Habib Umar, ulama yang menjadikan dakwah sebagai medan bisnis, ulama yang menjadikan dakwah hanya sebagai tontonan seperti teater saja, atau ulama yang menjadikan dakwah sebagai profesi sekedar pekerjaan tidak punya tanggung jawab. Ini kembali kepada umat. Nah, termasuk seperti tadi, kalau kita tahu ada beberapa sosok dari Indonesia yang datang ke Malaysia ini memang merusak, saya boleh berupaya untuk mereka tidak datang ke Malaysia. Tapi Said Idrus juga harus bantu kita. Bagaimana orang Malaysia tidak undang mereka? Nah, ini yang jadi persoalan. Jadi nggak artinya ada timbal balik karena sulit. Saya juga tak punya kuasa penuh untuk mencegah. Di sini pun kita tak punya kuasa penuh untuk melarang orang undang mereka. Tapi betul yang dikatakan Said Umar tadi, lewat education, pendidikan. Jadi kita perlu didik anak-anak muda kita agar mereka tidak suka khurafat, tapi mereka lebih suka hikayat-hikayat yang sahihah. Sebab hikayat yang sahihah itu dalam Al-Quran banyak, dalam hadis sahih banyak. Kenapa kita mesti bawa khurafat? Ana sendiri suka malu kalau mendengar ada seorang muda, tidak perlu saya sebutkan namanya, sedang mengajar umat begini di Jakarta, tiba-tiba apa dia katakan? Diam semua. Nabi sedang masuk. Diam semua, Nabi sedang masuk. Semua diam, umat seperti terhipnotis, diam. Setelah itu Nabi sudah jalan, Nabi kirim salam kepada Anda semua. Apa ini? Ini khurafat minal makzubat. Saya termasuk yang protes keras hal-hal semacam ini. Andai kata pun benar, menurut sejarah para aulia, tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Apa di sini memamerkan? Mempertontonkan. Andai kata benar ada wali, yang melihat satu keajaiban sedemikian rupa, tak ada wali yang mempertontonkan keajaibannya di hadapan umat. Para aulia tawadu. Mereka justru menutup, enggak menjadikan fitnah. Itu yang pertama. Yang kedua soal mimpi-mimpi. Dikit-dikit cerita mimpi ketemu Rasulullah. Tadi pagi habis coffee break bersama Rasulullah. Tadi malam makan malam bersama Rasulullah. Saya sering dengar berita-berita macam itu. Ini semua khurafat sengaja untuk menipu umat, menipu orang awam yang kurang pendidikan. Jadi bukan hanya di Malaysia saja yang tertipu, di Indonesia pun juga banyak yang tertipu. Saya pikir ini kewajiban kita bersama untuk meluruskan. Saya dan Habib Umar Asy-Syadhili bukan tidak percaya karamah. Kita beriman ada mukjizat, ada karamah untuk aulia, ada mukjizat untuk anbiya. Tapi jangan lupa cerita mukjizat dan karamah ini sanadnya mesti jelas. Mukjizat Nabi saja kita periksa sanadnya betul atau tidak. Siapa perawinya? Karena kan nggak boleh kalau Nabi nggak ada satu kejadian yang dilakukan oleh Nabi kita ceritakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Nabi. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kemudian dia sampaikan satu hadis atas namaku berdusta, maka dia akan mengambil bagian tempatnya di api neraka. Jadi artinya mukjizat Nabi saja mesti kita periksa, mesti kita teliti, mesti kita lihat betul atau tidak itu terjadi. Bagaimana karamat-karamat para wali? Nah, jadi karamat para wali selama sanadnya betul, sanadnya kuat dari orang-orang terpercaya, kita beriman dengan adanya karamat. Tapi kalau karamat itu nggak jelas dari siapa, yang bicara juga nggak jelas bagaimana dia punya iman dan takwa, ini banyak khurafat makzubat untuk menipu umat. Saya pikir saya nggak berbeda dengan apa yang disampaikan Habib Umar tadi, juga dengan Said Idrus tadi. Ini kita juga resah dengan hal-hal begitu. Jadi bukan ikhwan yang di Malaysia saja, kita di Indonesia juga resah dengan yang semacam itu. Dan tepat yang dikatakan oleh Habib Umar, oleh sebab perbuatan-perbuatan yang suka menyebarkan khurafat, akhirnya ini menjadi pintu bagi orang-orang yang tidak suka kita menyerang kita. Jadi mereka pukul rata. Nah, habaib begitu tuh. Itu habaib ashabul khurafat. Habaib itu ya begitulah. Mereka itu pendusta, mereka itu pembohong. Padahal hanya oknum
beberapa orang yang melakukan itu, habaib yang baik semua menjadi kena. Nah, karena itu menjadi tugas kita bersama untuk kita bicara berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Ijma' dan iktihad yang kaidahnya sudah ditetapkan oleh para ulama. Nah, karena itu terakhir saya ingin sampaikan soal mimpi. Ulama ahli usul sepakat, walaupun mimpi benar ketemu Rasulullah, tetap tidak boleh menjadi sumber hukum. Nggak ada sumber hukum dari mimpi. Kenapa? Sebab kalau mimpi ketemu Rasulullah SAW dijadikan sumber mimpi, berarti kita buka pintu. Nanti semua orang ngaku ketemu Nabi. Kenapa kamu begini sholat? Udah ketemu Nabi. Nabi yang ngomong begini. Kenapa kamu nggak puasa Ramadan? Nabi udah izinin. Saya ketemu Nabi dalam mimpi bahwa saya boleh nggak puasa Ramadan. Wah, bisa kacau ini syariat. Bisa kacau ini agama. Nah, maka itu walaupun mimpi benar, walaupun mimpi dari wali, walaupun mimpi dari ulama besar, ulama ahli usul fikih sepakat mimpi tidak boleh menjadi sumber hukum. Silakan bagi yang bermimpi yang bersangkutan, mungkin dia bisa mengambil hikmah daripada mimpinya, tapi tetap nggak boleh jadi sumber hukum. Sumber hukum itu harus Al-Quran, was sunnah, wal ijma', wal qiyas, dan masih ada sumber-sumber yang lain seperti al-istislah, masalihul mursalah, saddud dhara'i, al-uruf, dan al-istihsan, dan lain sebagainya yang dibicarakan oleh ulama dalam ilmu usul fikih. Itu saja yang bisa kita tambahkan, Habib. Mudah-mudahan manfaat untuk kita. Dan ana minta maaf kalau dalam penyampaian mungkin nggak sepenuhnya bisa terjawab semua. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.